Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nugraha Ramadhani, NIM 2024000024. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi remedi matkul mobile, pemrograman berbasis mobile 2. Baik, jadi hal pertama yang harus diperhatikan itu yaitu dengan melihat device yang akan kita gunakan. Berhubung saya memakai Android Studio, jadi saya menggunakan available device-nya Nexus 6 API 30, yang mana device ini nantinya akan kita aktifkan agar ketika program ini dijalankan, dia akan tertampil di device yang sudah kita aktifkan ini. Jadi bisa diaktifkan. Nah, nanti untuk tampilan awalnya akan seperti ini. Ini dalam kondisi belum di run ya. Nanti kalau sudah di run, tampilan ini akan berubah masuk ke dalam hasil running dari program ini. Setelah melakukan pengecekan device, hal kedua yang harus kita perhatikan yaitu dengan melihat pubspec YAML. Jadi semua yang ada di sini itu adalah hasil dari pembuatan project Flutter yang sudah dilakukan sebelumnya. Nanti di bawah sendiri ini ada yang namanya pubspec YAML, tuh bisa diklik. Dan fungsi pubspec YAML ini sendiri adalah untuk mengecek package apa saja yang akan kita gunakan nantinya. Dan di sini saya mencantumkan SDK dengan versi 2.7.0 dengan dependencies-nya seperti ini. Nanti bisa ditiru. Di sini ada Cupertino Icons dengan versi 1.0.2 dan SKF-Flat-nya 2.0.2. Hal ketiga yang harus kita perhatikan yaitu dengan membuka folder lib. Nah, di dalam folder lib itu nantinya hanya akan ada yang namanya file main.dart. Jadi dbhelper 0024 ini kita buat sendiri, buat file baru dengan nama dbhelper 0024.dart. dbhelper ini sendiri berfungsi untuk kita menuliskan fungsi-fungsi yang akan digunakan untuk menjalankan program nantinya. Seperti contoh, kita membuat fungsi yang namanya fungsi persiapan membuat tabel, yang mana di situ ada create tabel pinjaman dengan ID, NIM, nama, tanggal pinjam, tanggal beli, dan tipe datanya masing-masing. Dan yang kedua ada yang namanya fungsi membuat database dan tabel, di mana fungsi ini bertujuan untuk membuat database yang akan digunakan untuk program kita. Di bawahnya ada fungsi tambah data. Tambah data ini sebenarnya kita nggak perlu menambahkan ID di dalamnya, karena ID itu hanya berfungsi untuk mengurutkan data mana yang akan tampil terlebih dahulu dan data mana yang akan dihapus atau diubah terlebih dahulu gitu. Makanya di sini kalau tambah data kita nggak perlu ngisi namanya ID, jadi yang diisi hanya perlunya NIM, nama, tanggal pinjam, tanggal beli. Di sini juga ada fungsi ambil data, di mana ambil data ini berfungsi untuk mengambil apa saja yang sudah diisikan ke dalam tabel pinjaman. Nanti yang ada di dalam tabel pinjaman itu akan tertampil di device yang sudah kita aktifkan tadi ketika program ini di-run gitu. Yang ketiga ada yang namanya ubah data dan fungsi hapus data. Di ubah data ini bedanya kita cantumkan ID, karena apabila kita ingin mengubah data tentunya kita harus menentukan dulu baris mana yang mau kita hapus. Jadi kan kita harus menentukannya berdasarkan ID. Jika baris pertama berarti ID ke-1 seperti itu. Maka dari itu kita cantumkan integer ID di sini. Begitu juga dengan hapus data. Ketika kita ingin menghapus data, kita harus tahu data mana yang sekiranya ingin kita hapus, baris keberapa. Maka dari itu tambahkan integer ID di sini. Dengan tabelnya itu pinjaman. Terus dikasih yang namanya where ID-nya sekian, karena agar tahu gitu loh. Baris keberapanya gitu. Jadi kita gunakan ID yang sudah di auto increment tadinya. Baik, untuk yang terakhir kita perhatikan pada folder lib. Di situ ada namanya file main.dart, tuh bisa diklik, nanti akan muncul codingan dasar. Berhubung saya sudah coding sebelumnya,
Ini lumayan banyak codingannya, nanti saya jelaskan satu-satu untuk lebih jelasnya ya. Yang pertama, di situ ada import Cupertino icon dan masih banyak lagi. Ya, sebelum kita masuk ke DB helper tadi pada pubspec ya ML, kita harus pub get terlebih dahulu package-package yang akan kita gunakan, karena apabila kita tidak pub get package yang akan kita gunakan, nanti program-program ini akan muncul error seperti itu. Baik, kita bahas satu persatu. Di sini ada yang namanya kelas myAppExtends. Di situ saya berikan title dengan NIM dan nama saya. Lalu di bawahnya sini kita punya create state, di mana fungsi kelas ini itu bertujuan untuk membuat sebuah state. Di bawahnya lagi ada text editing controller. Text editing controller ini berfungsi apabila kita ingin mengisi data-data yang akan kita inputkan gitu. Jadi lebih kayak form buat ngisi lah, jadi kayak kolom buat kita ngisi data-datanya nanti. Dan di sini ada kita ngebuat sebuah fungsi namanya refresh PJM, dan yang mana nanti fungsi refresh PJM ini akan kita sambungkan dengan fungsi ambil data yang bertujuan nanti untuk mengambil data dari database untuk ditampilkan di device yang sudah kita aktifkan tadi. Dan di bawahnya sini ada print pinjaman. Print pinjaman ini nantinya yaitu untuk menampilkan data yang sudah diambil tadi. Kan dari refresh PJM mengambil data dari database. Nah, lalu dengan fungsi print pinjaman itu nanti semua hasil yang ada di database itu ditampilkan di device tadi. Dan ini sedikit codingan untuk tampilan ya. Seperti ada di sini ada height, di sini width, di sini untuk mengatur tinggi sama lebar kolom untuk menampilkan datanya nanti. Dan di sini ada kontainer, row, di sini kita isi name, ada yang diisi nama. Ini bertujuan untuk membuat baris pada tampilan yang sudah kita buat, membuat baris. Jadi nanti datanya tuh misal kalau ada name di sini, dia name dulu, terus di bawahnya ada nama, terus di sini juga di bawahnya ada tanggal pinjam, ada tanggal beli. Jadi berbeda-beda baris seperti itu. Jadi kita pakainya fungsi teks di sini untuk menampilkan tulisannya itu. Nah, di sini ada trailing yang tombolnya itu kita sambungkan dengan modal form. Modal formnya ada di bawah sudah kita buat, nanti kita lihat. Di situ ada modal form yang mana indeksnya itu ID. Jadi ketika kita ngeklik, kita udah selesai inputin data, ngisiin data, nah nanti dia akan menentukan ID-nya ID keberapa, ID ke-1 atau ID kedua, nanti datanya akan tampilnya secara urut gitu. Di sini juga ada pesan hapus. Ketika kita ingin menghapus suatu kolom, maka nanti akan ada muncul pertanyaan juga, apakah ingin menghapus seperti itu dengan ID, dengan di sini indeksnya ID. Baik, kita masuk di fungsi ya. Di sini ada fungsi tambah, ada tambah data pinjaman yang mana kita isikan dengan name controller, nama controller, tanggal pinjam, tanggal beli. Sebentar, saya word dulu. Nah, yang mana nanti ininya .text, karena kalau nggak .text nanti dia nggak bisa nampilin di device-nya gitu loh. Karena tadi kan kita udah ngebuat di DB helper-nya menggunakan string, jadi kita tampilkan aja dalam bentuk teks, yang mana kita gunakan refresh PJM juga di dalamnya. Fungsi refresh PJM. Di sini juga ada fungsi ubah. Seperti yang saya jelaskan tadi, fungsi ubah itu harus melibatkan yang namanya ID. Karena agar programnya itu tahu kita ingin mengubah baris yang mana, kita ingin mengubah kolom yang baris yang mana, benar. Kita ingin mengubah baris yang mana. Jadi jelas. Begitu juga dengan hapus. Di sini melibatkan integer ID. Nah, ini nih
tadi ada fungsi pesan hapus nih, sudah ada di sini. Jadi kalau pesan hapus, nanti ketika kita ingin menghapus, nanti bakal muncul pesan yang seperti saya jelaskan di atas tadi. Dengan di sini tombolnya nanti hapus data pinjaman dengan ID-nya sekian, seperti itu. Di sini ada modal form juga seperti yang tadi di atas. Ini berikut ini adalah codingannya yang bisa dilihat. Di sini sudah saya set sedemikian rupa agar tidak error ya nantinya ya, agar data yang diinputkan tuh sesuai. Ini ada show modal bottom sheet. Show modal bottom sheet itu adalah ketika kita ngeklik yang namanya, nanti di device itu ada yang tampilan tombol plus yang apabila kita pencet nanti dia kayak muncul form gitu. Jadi ada masukkan NIM, masukkan nama, masukkan tanggal pinjam, masukkan tanggal beli. Nih di sini juga ada pada tanggal-tanggal itu kita punya hint text yang namanya YYYMMDD. Ini maksudnya adalah untuk menampilkan tahun, bulan, dan juga tanggal seperti itu. Di sini ada on press yang mana sudah decoding seperti ini. Jika ID-nya sama dengan 0 maka seperti ini, jika else seperti ini, ubah data pinjaman ID ya. Baik, jika dirasa semua codingan sudah benar, nanti dipastikan tidak ada error, maka bisa dijalankan programnya dengan melakukan run. Baik, kita tunggu launching. Nanti di situ akan muncul tampilan pada device-nya. Kita tunggu sebentar ya. Nah, ini adalah tampilan awal setelah kita melakukan run pada program. Di sini ada NIM dengan nama saya yang sudah saya atur tadi. Di sini kalian bisa pencet logo plus. Nah, ketika ada klik logo plus, nanti kalian disuruh untuk memasukkan data-data yang sudah tadi dibuat dengan text editing controller. Di sini saya isi dengan NIM saya 20 240 0024. Lalu nama saya isi dengan nama saya, Monograha Rama, dan nih di sini masukkan tanggal 2022. Ini tanggalnya boleh ngasal aja ya. Yang penting formatnya sesuai. Jadi tahun dulu, baru bulan, lalu baru harinya, tanggal berapa. Karena jika kalian kebalik dalam memasukkan tanggal-tanggalnya, nanti akan error. Jadi begini dulu, harus tahun, bulan, baru tanggalnya dulu, seperti itu. Dan di sini kita bisa klik tambah. Nah, otomatis akan muncul hasil seperti ini. Jika kita ingin edit, bisa kita edit. Misal di sini kita edit tanggalnya. Di sini yang tadinya tanggal 8 kita rubah jadi tanggal 10. Nih, kita ubah ya, sudah berubah tanggal 10. Dan di sini juga ada logo tempat sampah, yaitu adalah untuk menghapus. Di sini kita bisa klik. Nah, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Hapus data ini. Jika kita centang, maka ini akan hilang. Dan jika kita silang, maka kita batal untuk menghapus data ini. Dan di sini kita batal dulu. Nah, maka dia akan membatalkan program, dan di sini centang untuk menghapus data. Nah, itu saja sekiranya penjelasan dari program yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.